Oke guys, kembali lagi bersama saya di Andreas Update Channel. Kali ini gue akan ngebahas masalah seputar YouTube, oke? Nah, tentang request kalian ya, ini ada yang sesuai request kalian ya masalahnya. Kalau misalkan kalian seorang YouTuber, kemudian kalian sudah mengupload video, dan ternyata video tersebut ada yang mengandung kayak semacam klaim hak cipta atau melanggar peraturan YouTube, kemudian kalian hapus video tersebut, dan video tersebut itu viewersnya banyak ya, jam tonton waktunya banyak, dan kemudian kalian hapus. Apakah jam tayang kalian mengurang atau tidak? Oke? Mau tahu jawabannya? Stay tune terus di video kali ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan situ dan juga aktifin loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terupdate pastinya dari Anda Channel. Oke? Yaps. Kita langsung ke pembahasannya. Let's go. Nah guys, jadi sebelum saya bahas dulu nih masalah kalian menghapus video atau enggaknya, oke? Jadi misalnya kalian mau menghapus video pasti ada satu alasannya. Pertama, ada beberapa alasan maksudnya, bukan satu alasan guys ya. Pertama, mungkin kalian itu kena hak cipta. Kedua, video tersebut tidak kayak semacam tidak patut untuk ditonton. Ketiga, mungkin video tersebut itu bisa jadi kena copyright guys ya, kena copyright, biasanya cover gitulah. Nah, kebanyakan kalian semua nih ya guys ya, setahu saya nih, seorang YouTuber, saya pernah ngeliat suatu grup ya, grup YouTuber gitu lah guys ya, nggak tahu di Facebook atau di mana, pokoknya saya pernah ngeliat salah satu YouTuber ya, sering-sering iseng aja, kemudian saya cari YouTuber Indonesia, setelah saya klik dan ternyata munculnya grup YouTuber Indonesia. Di situ banyak orang-orang, ribuan orang yang banyak sekali yang ingin jadi seorang YouTuber. Nah, oke. Kemudian saya lihat di situ lagi ada salah satu postingan yang dimana dia itu katanya, kenapa ya setiap saya menghapus video jam tayang saya itu selalu mengurang. Nah, kali ini kita akan bahas seperti itu. Dan juga masih banyak guys ya. Ada yang 1000 subscriber udah terpenuhi tapi jam tayangnya masih puluhan ya. Seribuan sama puluhan itu beda jauh banget guys ya. Kalau misalkan 500 subscriber ya minimal lah 1000 jam tayang ya, atau 2000 jam tayang ya, setengah subscriber itu ya. Saya aja kan 1300 lebih udah dapat 4000 lebih guys ya, 4000 jam tayang itu 1300-an saya guys ya, udah dapat 4000 jam tayang itu saya sih. Nah, oke, jadi kalau misalkan kalian mau menghapus video, kalian harus pertimbangkan lagi guys ya. Pertimbangannya kenapa? Kalian harus pilih salah satu video yang dimana itu tidak banyak ditontonnya. Kalau misalkan kalian udah ribuan ditonton nih, kan biasanya kalian lihat tuh guys ya di beranda YouTube kalian, biasanya itu suka ada upload ya, ada beranda, video, playlist, dan juga kayak komunitas atau channel, dan juga tentang. Nah, kalian pilih di beranda, kemudian kalian lihat di video upload populer. Kalau misalkan kalian belum tahu cara menambahkan upload populer, kalian bisa lihat di sini ya guys ya. Kalau misalkan kalian sudah, silahkan kalian lihat upload populer tersebut sudah berapa viewers. Kalau misalkan udah nyampe belasan ribu guys ya, itu menurut saya sudah banyak jam tayangnya. Walaupun misalkan cuma 2 menit, 3 menit, tapi semakin banyak viewers, itu jam tayang semakin banyak guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau pertimbangkan lagi, jangan kalian hapus videonya. Oke, kalau misalkan kalian video tersebut kena crossbar atau misalkan klaim hak cipta atau dihapus oleh YouTube sendiri, kalian lebih baik boleh hapus sih, boleh aja guys ya, tapi percuma gitu loh, walaupun kalian didiemin tapi sebenarnya video tersebut udah dihapus oleh YouTube. Nah, otomatis ya kalian lebih baik hapus aja ya. Kalau misalkan kalian kena crossbar atau kayak semacam klaim cipta tapi kenanya dihapus oleh YouTube, lebih baik kalian hapus aja sama kalian sendiri ya. Maksudnya di YouTube, oleh YouTube itu dihapus itu sudah tak bisa ditayangkan lagi. Nah, lebih baik kalian hapus aja walaupun viewersnya banyak. Kenapa? Karena nanti ketika kalian pas mau monetisasi dan video itu masih ada, itu bisa jadi pertanggungjawaban kamu ketika ditinjau oleh YouTube sendiri. Ya kan? Iya, karena kan ketika monetisasi itu pasti banyak sekali yang diperiksa oleh tim YouTube, baik dari kayak beranda ya, beranda kalian, kemudian thumbnail kalian ya, kemudian video-video kalian diperiksa, berapa kali upload, kemudian aktif enggak channel kalian, dan juga terkena dampak klaim hak cipta atau tidak gitu loh. Ya, biasanya kalian suka lihat di tab video di batasan tersebut ya, kan ada video di YouTube Studio, kalian lihat di tab video, kemudian
kalian kan biasanya suka ada kayak contoh semacam apa ya, pembatasan tidak ada, kemudian viewers, like dan juga komentarnya ada berapa, kan suka ada kan di situ di analisis channel. Kalian bisa lihat aja di situ guys ya, sendiri-sendiri, oke? Dan kalau misalkan saya sih guys ya, kalau misalkan kalian mau menghapus video, lebih baik tadi itu guys ya, kalian pertimbangkan dulu. Nah, intinya dari omongan saya tadi ini guys ya, intinya adalah jika kalau misalkan kalian menghapus video yang berkategori publik ya, publik guys ya, kan ada publik, ada pribadi, ada tidak ditayangkan nih guys ya. Sama ya sih, tidak ada atau disimpan lah. Biasanya kan kalian mengupload video tuh, upload video tersebut ada keterangan publik, dijadwalkan, atau di pribadi atau tidak ada. Nah, misalkan video tersebut publik guys ya. Nah, kalau publik otomatis kan jam tayang itu kan, kalau membutuhkan jam tayang itu harus membutuhkan waktu tonton publik. Saya udah sering sebutin bahwasannya kalau misalkan kalian mau mendapatkan jam tayang, kalian harus punya video yang publik ya, jangan privasi. Otomatis kalau publik kan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kalau misalkan privasi ya dilihat sama kamu sendiri gitu loh. Nah terus kalau misalkan kalian udah otomatis ya, kalau misalkan kalian menghapus video yang publik, otomatis jam tayang tersebut sudah berkurang, baik itu puluhan, nggak tahu itu satuan guys ya, atau mungkin puluhan ya. Biasanya sih rentan itu biasanya guys ya, rentan itu puluhan jam, mungkin 50 jam hapus, kehangus gitu ya. Kalau misalkan kalian menghapus video yang publik kemudian viewersnya banyak, itu kalian jangan sembarangan hapus. Kenapa? Karena misal kamu sudah dimonetisasi gitu ya, sudah diterima monetisasi, baru dimonetisasi, kemudian ada salah satu video yang kamu hapus dan video tersebut banyak sekali jam tayangnya gitu loh ya, misalkan 100 jam tayang misalkan ya, kemudian kamu hapus, bisa jadi monetisasi kamu itu dinonaktifkan lagi ya, diulang lagi gitu loh, supaya bisa dapat ya. Karena itu tadi guys ya, jadi kalau misalkan kalian sudah sebelum monetisasi ya, sebelum diterima partner YouTube, lebih baik kalian jangan dulu hapus video yang publik ya, tergantung tadi guys ya. Kalau misalnya kena crossbar atau kena hak cipta dari YouTube sendiri, lebih baik kalian hapus. Tapi kalau setelah dimonetisasi, kalian harus pertimbangkan lagi. Kalau misalnya kalian kena hak klaim cipta ya, biasanya sih klaim hak cipta itu kalau udah dimonetisasi suka ada batasan gitu guys ya, nggak tahu itu berbagi, nggak tahu itu nanti di banned oleh YouTube video kalian ya, dan kalian juga kena teguran hak cipta biasanya kalau sudah dimonetisasi. Oke, kali ini gue juga mengalami guys ya, sudah mengalami teguran hak cipta sekali ya guys ya, baru sekali, dan itu masih ada. Nah, teguran hak cipta itu sampai 3 bulan guys ya, masa apa ya, masa tegurannya 3 bulan. Setelah 3 bulan baru sudah selesai itu teguran hak ciptanya. Kan ada teguran hak cipta, ada teguran komunitas. Nah, kalau teguran komunitas kalian bisa lihat di video di channel saya, kemudian ada kan tab komunitas. Nah, kalau misalkan saya melanggar atau mengupload suatu video atau suatu gambar atau suatu tulisan kemudian yang berunsur sara, itu bisa jadi nantinya diklaim oleh YouTube sendiri. Nah, jadi gue baru dapat teguran hak cipta guys ya. Oke. Nah, jadi intinya kalau misalkan kalian menghapus video yang publik, itu akan mengurangi jam tayang. Tapi kalau misalkan kalian menghapus video yang pribadi, itu tidak mengurangi jam tayang. Oke, mengerti ya? Mengerti guys ya? Nah, kali ini gue cuma ngomong aja ya, sekalian mengisi kekosongan juga. Dan maaf sekali kalau misalkan saya sekarang ini agak sedikit apa ya, bukan jarang guys ya, sedikit lambat untuk mengupload video karena saya sekarang lagi ada kesibukan guys ya. Kesibukannya ya tadi tuh, nanti lah pokoknya saya akan tunjukkan kesibukan apa ini. Intinya sebentar lagi kan 17 Agustus. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 guys ya. Dan jangan lupakan sejarah Indonesia ini. Banyak sekali sejarah-sejarah yang sudah kita dengar juga guys ya, dimulai dari kayak semacam pengorbanan para tentara-tentara kita yang sudah gugur di medan perang, kemudian presiden kita juga yang pertama. Banyak sekali sejarah-sejarah di balik 17 Agustus ini guys ya. Kalian bisa lihat aja lah, kalau misalnya kalian anak IPS ya, anak IPS biasanya suka sering tahu tuh sejarah-sejarah gitu loh. Ya, dimulai dari kenapa kita ini dulunya dijajah, kemudian bisa merdeka seperti ini. Itu semua karena hal kerja keras dan kerjasama sama rakyat Indonesia. Tapi kali ini saya sangat sedih sekali guys ya, banyak sekali kan ya udah merdeka tapi ya tadi itu guys ya, agak sedikit
makmur tapi ekonomi gitu loh. Ekonomi sekarang tuh lagi perbisnisan gitu loh guys ya. Ekonomi sedang menurun, kemudian lapangan kerja juga semakin menurun karena efek COVID-19 tadi ya. Kita berdoa saja semoga tahun 2020 ini tahun yang dimana kita bisa lewati ya guys ya, secara sabar dan tawakal. Oke, WFH, work from home. Oke, I am Anas Pinal. See you next time to the video. Bye bye, peace.